Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Agustus 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan biarlah kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pentingnya pelayanan, keadilan, kasih, kejujuran, dan integritas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 13 sampai dengan 17, dan Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering melihat di luar sana, saudara, dan mungkin komunitas kita sendiri atau diri kita sendiri, saudara, yang berkoar-koar menunjukkan kesalahan orang lain, menebarkan isu hoax yang menjatuhkan, mengajarkan hal-hal kebenaran tanda petik, kebenaran sesungguhnya tidak dijalani. Kalau diperhatikan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun melakukan yang sama, saudara. Dan ini sedikit terusik oleh Sang Maha Guru kita, Sang Baginda kita, Yesus Kristus. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Matius 23 ayat 1 sampai 7. Saudaraku, melalui sabda Tuhan Yesus hari ini, saudara, dapat kita petik pengajaran yang disampaikan. Yang pertama, saudara, pentingnya rendah hati dan pelayanan bagi umat. Yesus menegaskan di sini kepada kita semua bahwa sebagai para pemimpin yang arogan dan suka mempertontonkan kekuasaan, mereka seharusnya tidak diikuti, saudara. Sebaliknya, kita sebagai pengikutnya, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan kepada orang lain dan ketundukan yang tulus adalah sikap yang dihargai di hadapan Allah. Hal ini dinyatakan di dalam ayat 11 sampai dengan 12. Yang terbesar di antara kamu haruslah jadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Yesus menekankan bagi kita semua untuk dapat rendah hati dalam setiap pelayanan. Dan yang kedua, saudaraku, yang ingin disampaikan adalah keadilan dan kasih dalam pergaulan sosial. Yesus mengecam sikap para pemimpin agama yang suka menindas dan memperbudak orang lain demi keuntungan dan kepentingan mereka sendiri, saudara. Ia menuntut orang agar orang hidup dalam kasih, keadilan, dan kasih sayang. Hal ini dinyatakan di dalam ayat 23 sampai dengan 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu memberi persembahan dari 1/10 bagian yang ada di kebun murbe, adas, dan jinten, dan kamu tidak memperdulikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, kemurahan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan ditinggalkan. Ingat, saudara, Yesus sudah memperingatkan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup orang percaya. Yesus mengecam sikap para pemimpin agama yang suka berpura-pura dan menipu orang lain demi keuntungan mereka sendiri, saudara.
Ia menuntut agar orang hidup dalam kejujuran dan integritas dan berbicara apa adanya tanpa mengelak atau memutarbalikkan kata-kata. Hal ini dinyatakan di dalam ayat 3. Karena itu perbuatlah dan taatilah segala sesuatu yang dikatakan mereka kepadamu. Tetapi, ingat, tetapi janganlah kamu meniru perbuatan mereka, sebab mereka berkata-kata tetapi tidak berbuat. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita semua sebagai orang percaya, sebagai pengikutnya, pentingnya pelayanan yang menunjukkan keadilan, kasih, kejujuran, dan integritas. Pesan-pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini, saudara. Terutama di dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks dan penuh tantangan, saudara. Umat Kristen harus mengikuti teladan Yesus di dalam hidup penuh pelayanan, kasih, dan integritas. Sehingga dapat menjadi berkat bagi dunia di sekitarnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu mendengar dan mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Baik melalui firman-firman di dalam kitab suci, baik di dalam renungan-renungan yang diberikan, ataupun homili, khotbah-khotbah, dan memahami setiap pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus dan mau melakukannya, menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Ya Yesus Tuhan kami, tuntun kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu menjadi pelayan-Mu penuh keadilan, penuh kasih, kejujuran, dan integritas kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.